Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari Dr. Aiken Mekais mengenai, yaitu apakah Allah itu banyak? Elohim, pembantaian Ahab dan hukum perjanjian lama vs baru. Ya, lanjut Dokter Icon. Mana Dokter Icon? Dokter Icon, silakan. Ya, malam. Terima kasih Pastor Paul. Salam Malam, semuanya. selamat malam Dokter Icon. Wah, kita semua di mobil Ya, ya. Ya, ya. ya, saya masih on the way. Semoga ada waktu nih. Ada dua, tapi singkat-singkat aja. Di renungan pagi kemarin ada di Tawarikh 21 itu, si Raja Ahab itu, saudara-saudaranya dibunuh semua. Itu kira-kira alasannya apa ya, Pastor? Yang kedua, Pastor pernah mengatakan bahwa Allah kita itu tidak satu tapi banyak. Itu apa ya maksudnya? Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Allah kita itu tidak satu tapi banyak. Oh, kata Elohim itu kan plural kan? Ya, makanya maksudnya apa kalau plural itu? Apakah apakah kalau plural cuman berapa? Kalau Allah cuma satu berarti kan terbatas. Nangkep nggak? Belum. Kalau Allah itu cuma satu, berarti kan cuma satu, tidak mahal lagi. Mhm. Di dunia ini kalau satu itu umum, semua satu, banyak cuma satu. Nggak maha, maha satu, ya nggak ada. Ya kan? Nggak ada maha satu. Maha esa itu kan. Maha esa Jadi itu itu cuma ada di... istilah aja ya, namaan aja ya, Ya, pengertiannya kalau nama. maha esa itu cuma ada di Indonesia, yang maha, maha, maha esa, maha satu. Cuman satu kok maha. Mana bisa satu itu maha. Ya kan? Mhm. Tapi kalau orang Yahudi, tulisan Elohim itu plural. Sama seperti Hasamayim. Hasamayim langit. Langit itu bentuknya im, plural. Akhirnya kan endingnya im. Emang ada orang bisa ngitung langit? Pak, Nggak bisa kan? Ngitung langit caranya gimana? Separuh dari langit. Separuhnya langit emang berapa? Ya kan? Dua per tiga ya, jadi langit. istilah satu itu yang salah ya. Mm-mm. Karena kata ehad, ehad itu artinya unik yang itu. Ya, beda dengan ketika kita yahid, yahid, ya kan? Yang itu. Kalau yahid itu kan urutan nomor satu. Itu ya. Nah, kata Ya. ehad itu yang satu atau satu kesatuan itu ya yang itu gitu loh ya yang itu. Tapi bukan kalau orang Inggris bilang ya the one. Kalau banyak the ones, ya kan? Makanya bahasa Inggris itu bagus ya. Kalau kalau bahasa Indonesia susah. The one sama the ones, that ones. Yang itu banyak kan soalnya kan. That ones, that one, that one cuma satu. Kalau that ones banyak that one. Nah, the one itu mesti yang itu yang unik ya. Itu. Terus kalau kenapa anak-anaknya Ahab, anak saudara-saudaranya Ahab dibunuh itu kan politik kan? Ya, ya betul. Kemungkinan Itu kan politik, politik tapi aja. waktu itu masih diizinkan ya. Zaman Maksudnya, perjanjian lama ya. Kok teganya gitu. Saudaranya sendiri. Memang zamannya itu ya kan memang masih orang jahat diizinkan. mereka kan. Memang orang jahat. Jangan berpikir itu cerita tentang agama ya. Itu lagi cerita tentang politik. Eh, Oke. Itu cerita tentang politik. Ini keluarganya Awil jahat sekali. Kalau nggak dibunuh gimana? Kalau gitu boleh dong. Perjanjian baru udah nggak ada yang begitu. Dalam
Maka dalam perjanjian lama itu, mengapa bisa ada pembunuhan-pembunuhan seperti itu? Ya karena dari awal sudah rusak semua. Dari awalnya nggak boleh seharusnya membunuh itu. Dalam perjanjian baru, tidak boleh membunuh. Orang benci aja nggak boleh kok. Kalau dalam perjanjian lama, antisipasinya adalah kamu yang berbeda. Kalau kamu tidak melakukan Torah, kamu dibunuh. Kalau dalam perjanjian baru, kalau kamu tidak melakukan Torah, kamu mati karena konsekuensimu sendiri, bukan karena kamu dibunuh oleh negara. Di dalam perjanjian lama, semua pelanggaran hukum agama yang melakukan hukumannya manusia. Tapi dalam perjanjian baru, semua ketika kamu melanggar hukum yang semestinya kamu ikuti tidak diikuti, kamu menghukum dirimu sendiri, gitu. Tapi itu dalam konteks diizinkan Tuhan ya untuk tetap memelihara bangsa Israel ya. Enggak, bukan diizinkan. Tuhan nggak mengizinkan juga. Narasinya kan Tuhan suruh untuk membunuh para nabi, Tuhan suruh untuk bunuhlah orang Amalek, Tuhan suruh, ya kan itu kan narasi, ya kan, narasi perspektifnya orang Yahudi, ya bahwa memang mereka kalau nggak bunuh itu orang Amalek, orang Midian, mereka yang mati bunuh nanti suatu hari, ya kan. Nah, tetapi dalam perjanjian baru kenapa tidak perlu bunuh? Ya nggak perlu, karena dalam perjanjian baru kita sudah punya wisdom yang lebih. Bagaimana caranya kita bisa eh, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh tanpa kita harus membencinya, ya, dengan apa menumpuk bara api di atas kepalanya. Karena orang lebih wise. Dan ada, kalau makin Anda, misalnya nih kita bertengkar nih, ya, kalau bertengkar itu kan, wah kita bisa bikin propaganda buruk tentang lawan kita kan, ya politik lah, negara lah, kayak sekarang nih, Hamas bikin propaganda buruk tentang Israel kan. Sementara Israel membuat propaganda baik bahwa mereka menolong Hamas. Hamas membuat propaganda buruk bahwa Israel itu sangat buruk sekali, ya kan? Dan dunia terpengaruh, orang bodoh, ya kan? Makanya dalam perjanjian baru kalau kita bertengkar, yang jelek-jelekin musuh pertama kali itulah yang kalah kan. Kalau dalam perjanjian lama, ya kamu orang baik-baik pun kamu difitnah, kamu kalah. Kenapa? Karena hikmatnya belum nyampe saat itu. Tapi dalam perjanjian baru hikmatnya udah nyampe. Apalagi makin kemari orang makin dewasa dalam berpikir. Kalau zaman dulu PKI, Anda teriak ini orang PKI ini langsung dibunuh. Atau Anda cerita maling, copet, di Indonesia masih begitu. Tapi kalau di Belanda maling, nggak akan diapa-apain orang ini. Karena kalau Anda mukulin copet di sini, Anda bisa masuk penjara, lo nggak boleh lo copet digebukin. Misalnya ya, anggap nggak ada perkembangan Ya, masyarakat. Ya tahu? masih. Nah, itu penting itu. Jadi bukan Tuhan mengizinkan, bukan manusia yang belum nyampe peradabannya. Jadi itu tuh nggak Ya, diizinkan membunuh masih. Tuhan. Luar biasa ya. Saya kalau ngelihat bagaimana Tuhan itu secara Alkitab itu ya, wah saya bilang ini hebat sekali loh. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, 2 Raja-Raja 10 ayat 7 berbunyi, segera sesudah surat itu sampai kepada mereka, mereka menangkap anak-anak raja dan membunuh 70 orang dari mereka. Mereka meletakkan kepala-kepala mereka dalam keranjang dan mengirimkannya kepada Yehu di Yizreel. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roma 12 ayat 20 berbunyi, tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya.
Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.